wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dari Rombel B1 Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih hakikat pendidikan sejarah itu. Kira-kira teman-teman juga pastinya bingung kan? Jadi, sejarah adalah ilmu tentang manusia yang berkaitan dengan ilmu apabila mengkaji tentang kerja keras manusia dan pencapaian yang diperolehnya. Sejarah mengutamakan kajian tentang orang-orang yang mengkaji perjuangan manusia sepanjang zaman dengan menyeleksi biografi yang tak terhitung jumlahnya, serta mengkaji kehidupan mereka di dalam konteks sosial yang sesuai. Mengkaji gagasan dalam konteks manusia, kita perlu memahami jalannya peristiwa itu. Sejarah mengkaji manusia dalam lingkup waktu, lingkup ruang, yang menjelaskan tentang masa kini, peristiwa masa lampau, dan perkembangan masa depan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan sejarah dan politik. Jadi, pendidikan sejarah dan politik ternyata memiliki hubungan yang sangat erat. Pendidikan dan sekolah adalah pencerminan dari kekuatan sosial, politik yang tengah berkuasa dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada. Pendidikan erat kaitannya dengan filsafat negara, dengan tujuan politik negara. Pendidikan juga merupakan penjabaran dari filsafat negara dengan tujuan politik negara. Sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan dalam upaya memperkuat posisi politik kelompok dan para pengikutnya. Pendidikan pada masa Islam klasik, bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, institusi politik ikut mewarnai corak pendidikan yang telah dikembangkan. Keterlibatan para penguasa dalam kegiatan pendidikan pada waktu itu tidak hanya sebatas dukungan moral, namun juga kepada para peserta didik, melainkan juga dalam bidang administrasi, keuangan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah merupakan suatu keadaan di mana seseorang memiliki kesadaran akan adanya sejarah ataupun peristiwa sejarah di masa lampau. Kesadaran sejarah penting untuk membangun karakter bangsa serta memahami identitas kelompok. Untuk mencapai tingkat kesadaran sejarah yang tinggi, maka penting untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif melalui diskusi, perbincangan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, pendidikan sejarah harus saling berkaitan dengan pendidikan moral dan karakter, agar siswa dapat memahami serta menghargai nilai-nilai budaya lokal dan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat. Pendidikan sejarah di sekolah dan masyarakat memiliki beberapa peran penting dalam menghasilkan kesadaran sejarah dan membangun karakter bangsa. Ada beberapa aspek dari pendidikan sejarah yang dijalankan di sekolah dan di masyarakat.
Seperti halnya, pendidikan sejarah harus mendekatkan dan mengkaitkan apa yang dipelajari siswa dari buku pelajaran sejarah dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat, penting untuk melibatkan siswa dalam proses pembelajaran yang aktif melalui perbincangan, diskusi, serta kegiatan lainnya. Selain itu, pendidikan sejarah harus saling berkaitan dengan pendidikan moral dan karakter, agar siswa dapat memahami serta menghargai nilai-nilai budaya lokal dan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendidikan sejarah sebelum kemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, pendidikan di wilayah ini telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia Indonesia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang minim. Pada tahun 1864, berdirilah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas dan hanya mengajarkan menulis, membaca, serta menghitung. Pendidikan di Indonesia sebelum kemerdekaan mencerminkan dinamika kolonialisme, perkembangan nasionalisme, dan upaya masyarakat untuk mengakses pendidikan yang lebih baik. Pada akhirnya, perjuangan dan semangat kemerdekaan memainkan peran sentral dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia setelah tahun 1945. Selanjutnya, yang nomor 6 ada pendidikan sejarah dan nasionalisme. Sejarah merupakan mata pelajaran yang paling penting untuk melahirkan perasaan yang kuat tentang nasionalisme. Sejarah perlu diajarkan sebagai kisah umat manusia, bukan cerita intrik-intrik di istana, pembunuhan perang, dan penganiayaan terhadap para penganut agama. Sejarah harus memberi kita terhadap pandangan yang sejelas mungkin tentang perjalanan panjang yang telah dilalui dalam mengelola kebudayaan kita yang sangat berharga, mengasimilasikan berbagai suku, bahasa, serta agama. Pendidikan sejarah dan nasionalisme membentuk kesadaran kebangsaan, semangat perjuangan, dan identitas kolektif suatu bangsa. Pemahaman yang baik tentang sejarah nasional dapat menjadi dasar bagi tumbuhnya rasa nasionalisme yang kuat di kalangan generasi penerus bangsa ini. Itulah tadi beberapa penjelasan dari saya tentang konsep dasar pendidikan sejarah. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, ada sebuah moto yang perlu kita ingat dan perlu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi motonya, jadikan sejarah sebagai guru di masa lalu. Kenangannya tidak bisa diulang, namun akan selalu terkenang. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.